Cinta Terlarang, Mantan Mafia, Bab 25, berkunjung ke apartemen. Cici Bu Dirut menggoda para sahabatnya saat Ella baru saja duduk di sofa. Apa sih kalian? Nggak jelas. Ella melengos tak lupa menyerobot minuman yang berada di tangan Vina. Minuman gue, hingga membuat si Vina mengomel. Minuman doang Ella, bisa bikin lagi toh juga ini di apartemen gue. Mencebik sebal kepada Ella. Iya si paling kaya. Sombong amat, nyinyir Vina. Nih, emang gue kaya. Mau apa lo? Tunjulurkan lidahnya kepada Vina. Kok bisa tiba-tiba Tuan Anton menunjuk lo buat jadi dirut? Aneh nggak kesei? Suara Maureen menginterupsi keduanya. Nih bilang bos. Kenapa nggak lo gitu? Tuh Vina menyerobot dengan wajah somongnya. Maureen menoyor kepala Vina hingga si empunya mengaduh. Apartemen Ella memang lebih sering dijadikan tempat untuk berkumpul ketiganya. Alasannya simpel, karena di sini banyak makanan. Begitu kata si Vina, padahal dirinya bukan wanita miskin yang tak mampu untuk membeli makanan. Keluarga Vina juga masuk dalam jajaran 10 besar keluarga terkaya di Indonesia, walau masih jauh dengan keluarga Alek. Lama banget kita nggak turun nih, ucap Kelly baru saja mengganti pakaian kerjanya dengan celana hot pants dan kaos oblong oversize. Kita lo doang kali yang sibuknya ngalahin presiden. Timpal Vina, gue sama Maureen mah tiap malam turun. Sambung Vina diangguki Maureen. Bang Aksal nanyain lo mulu udah 1 minggu lo nggak turun, ucap Maureen sambil memakan cemilan yang terbuat dari kentang dikokol dengan saus pedas. Ketiganya berada di atas karpet bulu tebal dengan beberapa camilan dan makanan berat yang dipesan oleh Ale. Mereka hanya datang membawa perut saja. Nggak ada yang cemburu kalau Axel nyariin gue, dijawab Lily sembari melirik Vina yang tengah bermain ponsel itu. Lo nyindir gue? Situ kerasa? Bagus deh, udah bukan rahasia umum lagi kalau lo suka sama Doi, ucap Ellie. Ia memang dari dulu Vina mengagumi sosok Axel yang menjadi ketua penyelenggara balapan itu. Sosok pria blasteran Indonesia Belanda ini mempunyai kulit putih dan wajah yang cukup rupawan. Ditambah dengan tato yang menghiasi rahang tegasnya, mampu membuat Vina jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam pesonanya, walau perasaannya masih belum terbalaskan. Nggak lah, siapa bilang gue suka sama dia? Nih jawabnya gugup salah tingkah. Semut kentut aja tahu lo suka sama Axel, Vin, celetuk Maureen tanpa dosanya. Hahaha. Kentut semut gak tuh? Hahaha. Taylor tertawa ngakak hingga keluar air mata. Kebalik bego, toyer Maureen. Oh, salah ya. Keduanya tertawa terbahak-bahak, sedangkan Vina mendengus kesal dengan kedua sahabatnya ini. Ting. Pesuara notif ponsel milik Ella mengalihkan ketiganya. Ada yang mecat lo nih, tapi nggak ada namanya. Vina melirik melihat ponsel Ella. Menyala terdapat notif message di sana. Biarin, nggak penting juga. Paling orang nggak jelas. Vina hanya beroharia, memilih tak peduli. Beberapa menit kemudian ponselnya kembali bergetar. Nomor yang tadi kayaknya penting deh. Siapa tahu dari rumah sakit. Teriak Vina saat Ella tengah berada di dapur. Angkat aja, teriak Ella dari dalam sana. Vina menekan tombol hijau pada layar tersebut. Hal, kenapa pesan saya tidak dibalas? Saya di depan. Dia cepat keluar. Suara husky itu mengalun indah di telinga Vina, membuat si empunya berpikir loading beberapa detik untuk mengenali suara ini. Astaga. Kele, coba tebak siapa yang telepon lo? Buruan kesini, teriak Vina heboh. Cepat-cepat ke depan sono, dia udah di depan pintu apartemen. Sebuah ide jahil terlintas di otak Vina. Kapan lagi coba mengerjai Ella? Vina menarik paksa Ella hingga dirinya terseok-seok. Apa sih, Vin? Siapa yang datang? Kenapa harus gue yang buka pintu? Berisik lo, tinggal lihat di depan siapa yang datang. Vina mendorong-dorong Ella hingga sampai di pintu, lalu dirinya memilih mengintip dari belakang tembok
Gue gak bakalan salah ngenalin suara itu. Gue yakin itu dia. Gumam Vina dengan melongokna kepalanya mengintip pergerakan Ale. Hai, lo ngapain di sini? Tegur Maureen yang baru saja keluar dari kamar mandi. Kak Sesteti, jangan berisik. Kalau lo kepo sini ikut gue ngintip. Vina menarik paksa Maureen untuk berdiri di belakangnya. Si empunya yang penasaran pun akhirnya menuruti apa yang Vina lakukan. Awas aja lo, Vin. Kalau gue harus bayarin makanan yang lo pesen. Gerutu Ale menarik gagang pintu. Mulut yang sedari tadi menggerutu langsung mingkem seketika. Saat melihat sosok pria yang kini berada di depannya, matanya memindai pria ini dari atas sampai bawah. Sepatu sneaker putih, celana pendek selutut warna hitam, kaos hitam polos yang sangat press body, di dadanya yang kekar. Rambut yang disisir rapi, jangan lupakan wajahnya yang sungguh sangat tampan di mata Ale. Erik pun sama dengan Ella terpaku ketika melihat Ella hanya mengenakan kaos oversize yang tenggelam di badannya. Bahkan atap mesumnya tiba-tiba berpikir jika ia tak menggunakan celana. Kamu nggak pakai celana? Tak seletuk randomnya hingga membuat Edo tersadar lalu menabok lengan Erik. Hei mesum, enak aja lo gue pakai celana tau? Tanpa sadar menabok pria tampan itu. Ngapain lo kesini? Suka-suka sayang, wajar kan kalau pria datang ke rumah wanitanya, bukan? Erik tersenyum tipis, namun menjengkelkan di mata Elle. Dengan tidak tahu malunya Erik nyelonong, masuk ke dalam apartemen Elle. Ekor mata tajam dia melirik dua wanita yang berada di balik tembok itu. Dalam hatinya berdecak kesal saat melihatnya, pengganggu, ia tetap melanjutkan langkahnya. Menuju ruang tamu apartemen mewah ini, sudah 2 kali ia menginjakkan kakinya di sini. Bibirnya menyunggingkan senyum ketika mengingat rentetan kejadian sewaktu dirinya di sini bersama Elle. Merasakan saat dirinya dipeluk Elle. Terlihat jelas jika si empunya begitu nyaman. Ella berjalan mengekori Erik dengan perasaan yang tak bisa dijabarkan. Tidak ada yang menyuruh Anda untuk masuk, Tuan Erik, ucapnya kesal. Gerakan tak terduga Erik membalikkan badannya hingga Ella terbentur dada bidang Erik. Hal itu membuat dua orang wanita yang sedang mengintipnya memekik terkejut. Sebaiknya kamu pergi ke kamarmu untuk mengganti pakaianmu ini. Sayang, saya tak suka jika milikku dilihat banyak orang dengan pakaian seperti ini. Ucapnya dengan suara serak itu, tak lupa mengacak-ngacak rambut Ella. Jangan tanyakan Ella sudah seperti apa mendapat perlakuan seperti itu oleh Erik. Tentu sudah ingin salto jungkir balik terjun dari lantai apartemen ini. Salah tingkah pipinya memerah hantunya. Berdugun-dugun, itu yang Ella rasakan saat ini. Bagaimana bisa pria di depannya ini dengan secepat kilat dapat berubah sifatnya? Mama meminta saya untuk menjemputmu, sambungnya lagi hingga membuat Elle tergagap. Enggak mau gue. Siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Mending gue tidur. Awas. Petolak Elle lalu mendorong dada bidang itu.